Kata para ulama, orang Arab klasik, satu kebodohan. Seseorang mengobati gejala penyakit, tapi tidak mengobati sebab. Contoh, di zaman kita sekarang ada orang misalkan kena batuk, ya, kemudian batuknya kering, kemudian darah tinggi, sampai timbul mulai gejala benjolan di mulut, ada indikasi kanker mulut, indikasi kanker lambung. Kemudian dokter menyimpulkan, Bapak ini muncul semua gejala dan penyakit ini gara-gara Bapak ngerokok. Kemudian si dokter memutuskan untuk melakukan operasi. Untuk batuknya, saluran pernafasan yang sempit dikasih obat untuk melebarkan saluran nafas. Infeksinya dikasih antibiotik. Kalau ke herbalisnya dikasih obat herbal. Tetapi si bapak ini masih ngerokok. Satu kebodohan. Berobat dari satu penyakit, tapi masih menjerumuskan diri pada sebab. Ini contoh. Harusnya sebabnya yang dihilangkan. Kalau misalkan dia diangkat, dioperasi, misalkan kankernya, dikasih antibiotik, paru-parunya yang sempit dilebarin, kemudian dia masih tetap merokok, maka akan muncul penyakit di tempat yang lain. Maka hakikatnya hentikan sebab, maka Anda akan mengobati penyakit. Kalau bilang kan isinya hanya tembakau, iya, tembakau hanya 1%, sisanya racun semua. 7.000 racun dalam rokok, kata para dokter. Nah, subhanallah, kalau dibilang nggak zalim, berarti zalim apa enggak? Zalim. Dan ingat, doanya orang zalim nggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang didolimi lagi di resto, lagi jalan di bis, ya, lagi nongkrong di mana, orang ngasapnya rokok, dan orang yang terdolimi berdoa, semoga Allah bungkam mulutnya. Coba. Tahu-tahu si perokok kena kanker lidah. Kanker mulut. Kenapa? Karena doanya orang terdolimi. Orang yang rendah hati, yang tidak sombong, mereka gampang nerima nasihat. Tapi ciri-ciri orang sombong, sebagaimana disebutkan, batarul haq wa ghamdun nas. Dikasih nasihat, nolak. Padahal nasihatnya al-haq. Nolak, bahkan merendahkan orang nasihati. Orang nasihati malah dicela, dimaki. Nah ini rahimahumullah, jami'an hati-hati dari semua perbuatan dosa. Makanya kalau ada yang tanya, mana buktinya dalilnya rokok? Nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ada istishab. Dalil yang bisa ditarik. Yang bisa dicocokkan. Ya, contohnya apa? Ketika Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri kalian. Ternyata dokter mensyaratkan pabrik rokok untuk mencantum yang Anda gunakan merokok. Bau mulut Anda cium anak Anda gendong, dan anak Anda mencium pakaian Anda, disitulah asap rokoknya berbahaya.